Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, yang terhormat Ibu Dr. Dwi Yulianti MPD selaku dosen pembahas saya, dan yang terhormat Bapak Dr. Andes Muncarno MPD selaku dosen pembimbing 1 saya, dan yang terhormat Bapak Ujang Effendi MPDI selaku dosen pembimbing 2 saya. Izin memperkenalkan diri, saya Istiqomah Tinapsiah, mahasiswa PGSD Angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Problem Based Learning Berbantuan Media Audiovisual terhadap hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Sumbragung. Ujian komprehensif oleh Istiqomah Tinapsiah NPM 1713053055 dengan judul Pengaruh Penerapan Model Problem Based Learning Berbantuan Media Audiovisual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Sumbragung. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model problem-based learning berbantuan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Metode penelitian yang digunakan adalah quasi-experimental design dengan bentuk non-equivalent control group design. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik SD Negeri 1 Sumbragung. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 4B yang berjumlah 24 peserta didik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes dan observasi. Instrumen pengumpulan data berupa non-tes dan tes, yang sebelumnya diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov. Hasil perhitungan rata-rata hasil kelas eksperimen dan non-eksperimen memiliki perbedaan nilai, yaitu 76,50 pada kelas eksperimen dan 71,83 pada kelas non-eksperimen. Data hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh penerapan model problem-based learning berbantuan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Sumbragung pada tahun pelajaran 2020-2021. Identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama, masih rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 4 yang belum mencapai KKM. Yang kedua, model problem-based learning belum dilaksanakan. Yang ketiga, kurangnya variasi model pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang kelima, pendidik belum menerapkan atau menggunakan media pembelajaran yang tepat. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu adakah pengaruh penerapan model problem-based learning berbantuan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Sumbragung. Variabel penelitian. Variabel penelitian pada penelitian ini yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran problem-based learning berbantuan media audiovisual. Selanjutnya, variabel terikat pada penelitian ini yaitu hasil belajar tematik. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang pertama yaitu menggunakan teknik tes, yang kedua menggunakan teknik non-tes observasi. Uji prasyarat instrumen. Pelaksanaan uji coba instrumen pada penelitian ini diuji cobakan pada tanggal 21 Mei 2021 di SD Negeri 1 Ambarawa dengan responden kelas 4 sebanyak 22 peserta didik. Hasil uji coba instrumen. Hasil uji coba instrumen pada penelitian ini yang pertama yaitu uji validitas.
Hasil analisis validitas instrumen dengan menggunakan rumus korelasi produk momen diperoleh 25 soal yang valid dari 40 soal yang diuji cobakan pada kelas 4 SD Negeri 1 Ambarawa. Yang kedua, reliabilitas. Diperoleh hasil R hitung sebesar 0,896 sedangkan R tabel 0,423. Hal ini berarti R hitung lebih besar dari R tabel. Dengan demikian, uji instrumen dinyatakan reliable. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil analisis data penelitian. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa aktivitas peserta didik dengan model problem-based learning selama 3 pertemuan diperoleh aktivitas peserta didik yang sangat aktif sebesar 0%, aktif sebesar 100%, cukup sebesar 0%, dan kurang sebesar 0%. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Waktu pelaksanaan penelitian pada tanggal 24 Mei sampai 29 Mei 2021. Data hasil belajar peserta didik. Yang pertama, data hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil pembelajaran terpadu pada kelas eksperimen yang menggunakan model problem-based learning berbantuan media audiovisual dapat diketahui nilai post-test dengan nilai terendah adalah 64, nilai tertinggi adalah 92, dan peserta didik yang memiliki ketuntasan belajar sebanyak 21 peserta didik dengan rata-rata 87,50%. Kemudian, hasil belajar peserta didik pada kelas non-eksperimen. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil pembelajaran pada kelas non-eksperimen yang tidak menggunakan model problem-based learning berbantuan media audiovisual dapat diketahui nilai post-test dengan nilai terendah adalah 52, nilai tertinggi adalah 88, dan peserta didik yang memiliki ketuntasan belajar sebanyak 16 peserta didik dengan rata-rata 66,67%. Selanjutnya, uji prasyarat analisis data. Yang pertama, menggunakan uji normalitas data. Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas, data pretest kelas eksperimen diperoleh D max sebesar 0,151 lebih kecil daripada D kritis 0,269. Hal ini berarti data berdistribusi normal. Data pretest non-eksperimen diperoleh D max sebesar 0,155 lebih kecil dari D kritis yaitu 0,269. Hal ini berarti data berdistribusi normal. Data post-test kelas eksperimen diperoleh D max sebesar 0,166 lebih kecil dari D kritis 0,269. Hal ini berarti data berdistribusi normal dan data post-test kelas non-eksperimen diperoleh D max sebesar 0,116 lebih kecil dari D kritis sebesar 0,269. Hal ini berarti data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji homogenitas data. Berdasarkan hasil uji homogenitas pada tabel di atas, hasil perhitungan didapat nilai F untuk kelas eksperimen yaitu F hitung kelas eksperimen yaitu F hitung lebih kecil daripada F tabel yang sebesar 1,436 lebih kecil dari 4,30 dan F hitung kelas non eksperimen diperoleh F hitung lebih kecil daripada F tabel yaitu 1,099 lebih kecil dari 4,30. Berdasarkan perbandingan nilai F tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memiliki varian yang homogen. Hasil analisis data. Hasil analisis data pada penelitian ini menggunakan hasil uji N-gen. Setelah diketahui rata-rata nilai pretest dan post-test kedua kelas, selanjutnya menghitung peningkatan hasil belajar peserta didik setelah diberi perlakuan dengan menggunakan rumus N-gen. Hasil perhitungan skor gen nilai hasil belajar peserta didik pada kelas non-eksperimen sebesar 0,30, sedangkan pada kelas eksperimen sebesar 0,43. Hasil ini kemudian dibandingkan dengan klasifikasi nilai N-gen, berarti nilai pada kelas non-eksperimen klasifikasi
G lebih kecil daripada 30, yaitu N-gen dengan klasifikasi sedang, sedangkan nilai pada kelas eksperimen klasifikasi 0,30 lebih besar daripada G dan lebih kecil daripada 30, yaitu N-gen dengan klasifikasi sedang. Selisih nilai N-gen kelas eksperimen dan kelas non-eksperimen adalah sebesar 0,13. Hasil uji hipotesis. Rekapitulasi hasil uji regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresinya adalah nilai Y sebesar 58,224 ditambah 0,322 X. Selanjutnya diperoleh F hitung sebesar 12,116 dengan N 24. Untuk alfa 0,05 diperoleh F tabel sebesar 2,05, sehingga F hitung lebih besar daripada F tabel yang bernilai 12,116 lebih besar daripada 2,05. Kemudian R square besarnya nilai koefisien determinasi, kemampuan pendukung atau daya dukung variabel bebas, model problem-based learning berbantuan media audiovisual dalam memprediksi atau menentukan besarnya variabel terikat hasil belajar tematik sebesar 0,968 atau 96,8%. Sedangkan sisanya 3,2% dipengaruhi faktor atau variabel lain yang tidak diteliti. Sehingga berdasarkan perhitungan regresi linear sederhana dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penerapan model problem-based learning berbantuan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Sumberakung. Pembahasan. Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan diketahui terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model problem-based learning berbantuan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Sumberakung. Sebelum menerapkan model problem-based learning berbantuan media audiovisual, proses pembelajaran masih banyak didominasi oleh pendidik dan bersumber pada satu sumber saja, yaitu buku pelajaran, sehingga peserta didik belum optimal dalam berpikir dan cepat bosan saat pembelajaran berlangsung. Kemudian peneliti memberikan perlakuan di kelas eksperimen dengan menerapkan model problem-based learning berbantuan media audiovisual dalam proses pembelajaran tematik. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata peserta didik mengalami peningkatan setelah diberi pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbantuan media audiovisual. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model problem-based learning berbantuan media audiovisual mampu melatih peserta didik secara aktif dalam pembelajaran serta tidak mudah melupakan materi yang telah dipelajari dan untuk mengembangkan segala pengetahuan yang dimilikinya. Menurut Hikmi, problem-based learning tidak hanya pemecahan masalah, tetapi juga sebuah pedagogik yang berdasarkan konstruktivisme dengan masalah-masalah nyata yang didesain belajar dengan lingkungan sekitarnya, di mana ada proses penemuan inquiry, belajar mandiri, memperoleh informasi, diskusi, dan diorganisasikan dengan pembelajaran sebelumnya. Pada analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil perhitungan bahwa pengaruh penerapan model problem-based learning berbantuan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Sumberakung. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan antara hasil belajar peserta didik yang diajarkan menggunakan model problem-based learning dengan hasil belajar peserta didik menggunakan model discovery learning. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model problem-based learning berbantuan media audiovisual mampu melatih secara aktif dalam pembelajaran serta tidak mudah melupakan materi yang telah dipelajari dan untuk mengembangkan segala pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian kesimpulan dan saran. Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pada penerapan model problem-based learning berbantuan media audiovisual terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Sumberakung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diketahui nilai F hitung sebesar
12,116 lebih besar dari nilai F-tabel 2,05. Dapat diambil kesimpulan bahwa model problem-based learning berbantuan media audiovisual berpengaruh terhadap hasil belajar tematik karena nilai F-hitung lebih besar daripada nilai F-tabel, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa model problem-based learning berbantuan media audiovisual berpengaruh terhadap hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Sumbragung. Kemudian saran. Yang pertama, saran untuk peserta didik. Yang kedua, saran untuk pendidik. Yang ketiga, untuk kepala sekolah. Dan yang terakhir, saran untuk peneliti. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.